ya, bukan gugatan untuk menyelesaikan sengketa, tetapi melahirkan sebuah undang yang selama ini BPN ini, undang-undang di BPN belum lengkap itu, undang-undang di BPN itu. Contoh misalkan BPN sudah memberikan hak kepada si pengguna, ya. Nanti apabila terjadi apa-apa itu di atas tanah tersebut, ya, atau yang membahayakan kepada warga masyarakat sekitar, itu BPN tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kenyataannya seperti itu. Nah, kenyataannya seperti itu berarti, ya, pemberian hak kepada pengguna. Berarti ini undang-undang kita ini bagaimana nih sebenarnya? Itu karena ada pertanyaan itu, saya sudah melakukan riset di berbagai kasus-kasus yang berat di Republik ini, mulai dari Sumatera sampai ke Kalimantan. Saya masa bodoh dengan hal-hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman baik pengacara advokatnya. Tetapi saya berkesimpulan kalau hanya perkara, kalau hanya sengketa yang akan kita bawa ke Mahkamah Konstitusi, itu tidak akan nyambung itu. Sedangkan kita di Mahkamah Konstitusi itu membicarakan masalah perundang-undangan, ya, menguji undang-undang dan perundang-undangan, ya, yang sesuai pelaksananya itu dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, itu uji material itu. Itu bagi teman-teman yang serasa pekerjaan mereka itu ada tertumbuk atau terbentur, baik di segi hukum maupun non yudisialnya. Tapi kalau saya tidak, saudaraku, saya bisa memberikan solusi terobosan waktu Kemenku meminta kepada saya DJKN, tolong berikan kami solusi terobosan Pak Iso. Saya berikan solusi terobosan. Semuanya harus berkekuatan hukum semua, baik untuk warga, ya, berkekuatan hukum semua dalam artian siapapun yang menempati tanah tersebut dan atas nama siapapun itu penggunanya itu diberikan oleh BPN, semuanya harus dilihat dari segi aspek hukum. Apabila masyarakat itu melanggar undang-undang aturan atau tidak mau transparan lah, ya, kepada urusan yang paling benar itu, yang berkekuatan hukum, tapi mereka seolah-olah ini ingin menjungkir balikan orang yang mengurus yang betul-betul di jalan yang benar itu. Nah, itu nanti ada kode etik itu. Nah, di sini kan banyak nih yang takut tertindas lah, yang tertakut tergeser lah posisi mereka. Padahal mereka ini selama ini hanya untuk mencoba-coba mengurus surat ke DPR, surat kepada kepala daerah, surat ke menteri, surat ke presiden. Tapi kenyataannya itu surat berjalan tidak? Saya pertanyakan dulu. Ada hasil tidak? Nah, kalau saya dengan sangat profesional sekali, dan karena saya sangat menguasai pokok persoalan, terjadinya konflik itu pasti ada sebabnya. Oh, karena mereka mencaplok, iya benar. Tapi bukan itu. Terjadinya perbuatan-perbuatan itu, mencaplok itu kan perbuatan itu. Terjadinya perbuatan semacam itu karena tidak ada undang-undang yang mengikat, yang mengatur untuk mendisiplin diri para pejabat itu. Contoh, BPN sudah memberikan hak kepada pengguna. Sementara cara pemberian hak itu tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Tidak ada permusyawaratan di sana, tidak hasil musyawarah. Dan tidak juga mengetahui asal-usul silsilah tanah tersebut. Itu salah. Menyalahi sekali. Taruh dengan kepala daerah, deal, kan begitu. Ada juga kepala daerah yang tidak tahu menahu, kan begitu. Ini ada nih kejadian. Masa kepala daerah tidak tahu menahu dengan tanah itu sudah diasetkan? Dan itu kalau diasetkan juga cacat demi hukum itu. Hukum mana yang akan menghalalkan itu? Nah, dan siapa yang akan berani menyelesaikan itu? Saya sudah melihat DPR sudah turun, DPD RI sudah turun. Adakah solusi terobosannya? Ada. Warga masyarakat otomatis diberikan 3 pilihan. Pertama relokasi, yang kedua beli tanah tersebut, yang ketiga, ya itu dah mungkin lah ada nanti itu. Yang paling tanah itu tidak akan bisa itu disertifikatkan. Karena apa? Tanah sudah diasetkan. Kalau saya enggak, saya kaji itu.
Saya bisa menghitam putihkan itu. Kalau tanah itu tidak berdasarkan dengan silsilah, ya, cara pendaftaran tanah itu, tanah pemukiman didaftarkan menjadi aset, itu pidana. Itu pasal 385 itu. Jangan main-main itu dengan hukum. Nah, di kita ini kan sekarang para senior-senior kita, orang-orang yang besar-besar ini, kan hanya membacakan saja yang bisa. Kalau saya enggak, saya kerjakan itu. Di mana benturan itu? Nah, di situ saya lahirkan undang-undang tidak pidananya. Ada juga ada undang-undang tidak pidana khusus. Apabila pejabat penyelenggara negara membenarkan itu pendaftaran tanah tersebut 8 tahun kurang penjara itu. Pernah dibacakan enggak itu? Saya bacakan itu setiap kementerian itu. Makanya mereka bisa menerima solusi terobosan saya, tetapi tetap si pemohon juga yang sebagai pemohon untuk penghapusan aset itu. Di situ saya, oh ini ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Yaitu kembali saya kepada Undang-Undang Pokok Harga. Semestinya kan BPN yang melahirkan pola di sana, tentu kan BPN pula lah. Ya, BPN pula lah. Sekarang ini kan belum ada undang-undang untuk itu. Karena BPN sekarang ini dari sejak lahirnya undang-undang agraria itu sampai sekarang BPN hanya bisa memberikan hak kepada pengguna, mengeluarkan hak atau sertifikat. Tapi benar atau sertifikat itu nih gara-garanya banyak yang kongkling-kong semuanya di sertifikat. Nah, ini penyebabnya, ini masalah. Ini akan bermunculan masalah itu. Makanya itu saya ajak di Mahkamah Konstitusi agar hukum di BPN itu diperkuat. Jangan hanya bisa memberikan hak tanah kepada, ini kan ada itu di Undang-Undang Dasar disebut di situ bumi. Nah, bumi itu dalam Undang-Undang Dasar sudah menyangkut keseluruhan. Dipergunakan untuk mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan rakyat ini. Tetapi dalam artian di undang-undang itu sudah dipelintir. Tetap bumi. Nah, di dalam hukum sebenarnya harus dibunyikan tanah di sana. Bumi, tanah, air dan sebagainya itu ditata di situ. Dan eksekutor dari pelaksanaan undang-undang tersebut wajib Kementerian ATR BPN. Wajib mereka yang mendaftarkan tanah, mereka pula yang akan bertanggung jawab. Benar atau tidak benarnya itu. Maka dari itu ini di BPN harus kita disiplin ini. Ini terjadinya konflik ini gara-gara BPN. Ini kalau ada BPN komplain, ya komplain nanti. Pokok perkara saya sudah diterima. Ini BPN pasti komplain kepada saya. Tetapi di persidangan MK Mahkamah Konstitusi kita berhadapan nanti, saya sudah siap untuk bertengkar nih masalah konflik tanah ini. Jadi jangan seolah-olah masyarakat juga yang dikatakan bersalah dulu. Ini harus diuji semuanya ini. Salah dan benarnya mereka ini. Ini ada undang-undang yang tidak benar ini. Intinya BPN hanya bisa memberikan hak kepada pengguna. Tetapi dengan cara hanya begitu-begitu saja. Tidak berdasarkan mengetahui asal-usul silsilah tanah ini. Yang sering membawa masalah ini. Besok tidak boleh ini leh. Percaya kepada tokoh adat. Banyak tokoh adat yang terlibat, yang bertanda tangan, dan mereka pun banyak juga yang dijebak. Saya punya bukti semuanya kok. Akhirnya laporan ke atas, pelepasan hak tanah masyarakat. Padahal itu pemberian bantuan yang lain. Saya akan bongkar nanti di Mahkamah Konstitusi itu. Ini penyebabnya. Jadi saudara-saudaraku jangan salah paham dengan saya. Saya ke mahkamah itu bukan untuk seperti pemohon yang sudah-sudah, tapi bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat undang-undang di BPN itu. Agar ke depan ini BPN ini nanti mandiri. Jangan hanya bisa sekedarkan memberikan hak kepada pengguna. Contoh, misalkan sudah diberikan hak kepada pengguna, ditempatin oleh warga asing nanti. Macam-macam dia di atas tanah itu, mengancam keselamatan kita. Siapa yang akan bertanggung jawab? Ini BPN harus ada pertanggungjawab nanti, sanksi dari BPN. Nah, ini yang harus kita lahirkan itu. Kita pakai mindset dong. Jangan pakai undang-undang yang sudah ada di meja itu. Undang-undang itu banyak juga yang akan dibenahi, bro.
Saudara pintar bicara masalah undang-undang. Oke, siap. Anda orang hukum, siap. Tapi apakah yang Anda bacakan itu sudah akan sesuai dengan perkembangan zaman? Belum, bro. Nah, jadi bertambahlah sekolah dulu. Jadi para profesor-profesor, para petinggi-petinggi, pakar-pakar hukum kan banyak yang senior-senior yang sudah duduk sekarang nih. Bisa berbuat apa mereka? Kasihan kita. Jadi saya sebagai pendengar di sini mengajak kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, mengajak DPR itu bersama Presiden, bersama MPR-nya, ayo kita perkuat undang-undang di BPN itu. Ini jalan satu-satunya untuk mengantisipasi, mengamankan negara ini dari kekacauan. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.